Baik, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Noviana Riafina Beria, NPM 33160068. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya. Baik, jurnal pertama itu judul tentang multiplikasi tunas in vitro berdasarkan jenis eksplan pada 6 genotip tebu atau Saccharum officinarium L. Multiplikasi tunas in vitro berdasarkan jenis eksplan pada 6 genotip tebu atau Saccharum officinarium L. Tebu atau Saccharum officinarium L merupakan salah satu tanaman budidaya yang penting di Indonesia. Tebu pada umumnya diperbanyakan secara vegetatif menggunakan stek batang. Perbanyakan tanaman dapat dimanfaatkan teknik kultur jaringan karena memiliki keunggulan. Tujuan penelitian dari jurnal pertama ini adalah untuk menentukan jenis eksplan yang optimal untuk multiplikasi tunas in vitro 6 genotip tebu. Eksplan dari 6 genotip PS881, PS862, GMP3, TK368, PSJK 992 dan PS862 ditanam pada media regenerasi berdasarkan perlakuan jenis eksplan 1 tunas, 2 tunas, dan 3 tunas per eksplan yang disubkulturkan setiap 3 minggu. Subkultur dilakukan hingga 9 kali dan pengamatan daya hidup eksplan, daya regenerasi tunas, pertambahan tunas per eksplan, serta tinggi tunas dilakukan pada subkultur pada ketiga, ke-6, dan ke-9. Hasil penelitian ini menunjukkan interaksi genotip dan jenis eksplan tidak terpengaruh nyata kecuali terhadap daya regenerasi tunas pada subkultur ke-6. Ke-6 genotip ini memiliki tingkat multiplikasi tunas yang berbeda dan PJSK 922 menghasilkan daya hidup eksplan dan daya regenerasi eksplan dan pertumbuhan tunas terhendak pada subkultur ke-9. Eksplan dan tunas merupakan jenis eksplan yang optimal untuk multiplikasi tunas in vitro dengan pertambahan 4 tunas per eksplan pada subkultur ke-9. Jurnal kedua judul tentang induksi kalus dan optimasi regenerasi 4 varietas padi melalui kultur in vitro. Padi atau Oryza TVL merupakan tanaman pangan yang sangat penting karena sampai saat ini beras masih digunakan sebagai makanan pokok bagi sebagian penduduk dunia terutama Asia. Selain itu di Indonesia, beras masih dipandang sebagai produk kunci bagi kestabilan perekonomian dan politik. Indonesia saat ini menghadapi masalah pangan akibat meningkatkan jumlah penduduk yang diikuti oleh banyaknya sawah subur beririgasi di Pulau Jawa yang beralih fungsi menjadi kawasan industri. Selain itu, pengaruh bencana alam berupa kemarauan panjang atau banjir yang terjadi setiap tahun menyebabkan produksi besar menurun sehingga untuk memenuhi keperluan pemerintah harus mengimpor beras. Krisis perekonomian yang terjadi akhir-akhir ini dampak terhadap melemahnya daya beli petani terhadap saran produksi yang harganya melambung tinggi, terutama pupuk dan pestisida. Penelitian ini dilakukan untuk formulasi dium untuk regenerasi kalus, perbanyakan tunas untuk varietas padi Ciherang, Cisadane, IR4, dan T309. Aktivitas penelitian ini dilakukan dalam 5 tahap, yaitu tahap induksi kalus, regenerasi, perbanyakan tunas, pembentukan akar, dan tanaman aklimatisasi. Jenis eksplan embrio sigotik, 5 formulasi yang digunakan untuk induksi kalus, sementara 4 formulasi media adalah digunakan untuk rancangan. Digunakan adalah faktor dengan
faktorial dengan rancangan lingkungan acak lengkap dengan 20 ulangan. Perubahan yang diamati adalah presentasi pembentukan kalus, ukuran diameter kalus, struktur kalus, presentasi kalus yang dapat bergenerasi, daya multiplikasi tunas jumlah akar, serta visual biakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan kalus MS tambah 2,4 di 2 mg per liter plus kasih hidrolisat 3 mg, sedangkan formulasi medium terbaik untuk regenerasi kalus adalah MS plus BA 3 mg plus TD0 0,1 mg per liter. Baik jurnal yang ketiga judul tentang regenerasi protokom secara in vitro dan aklimatasi planlet anggrek atau Cymbidium hartinahinum JB Jomber dan Nasution. Cymbidium hartinahinum JB Jomber dan Nasution merupakan spesies anggrek asli Indonesia yang terancam punah. Penelitian ini bertujuan menentukan formulasi media yang sesuai untuk multiplikasi protokom dan metode aklimatasi planlet C. hartinium, salah satu spesies anggrek Indonesia yang berstatus terancam punah, adalah anggrek Tien Soeharto atau anggrek Hartina C. Cymbidium hartinahinum JB Jomber dan Nasution. Anggrek ini mempunyai potensi komersial sebagai induk silangan karena mempunyai warna bunga yang menarik atau hijau dengan bibir ungu, tandan bunga yang besar dan tegak. Anggrek ini hanya dapat ditemukan di dataran tinggi dan kering di Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan formulasi media yang sesuai dengan multiplikasi protokom dan metode aklimatasi planlet C. hartinium. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk beberapa tahap, yaitu pertumbuhan secara in vitro, yaitu percobaan multiplikasi protokom, optimasi media untuk multiplikasi induksi akar, dan aklimatasi yang didahului dengan hardening C. hartinium secara in vitro. Dalam penelitian ini diawali dengan perbanyakan massal C. hartinium yang dimulai dari multiplikasi protokom menggunakan media dasar KCA dan BA 5 mg per liter dan induksi akar hingga tahap pembesaran pada media KCA dengan gula 20 gram per liter. Dilanjutkan akar hingga tahap pembesaran pada media KCA dengan gula 20 gram per liter. Kemudian dilanjutkan dengan perlakuan hardening selama 2 bulan dengan suhu 16 sampai 27 derajat Celcius pada media KCA dengan gula 20 gram per liter. Kemudian diaklimatasi pada tahap pertama, multiplikasi protokom media Cruton KC ditambah dengan nofhalenetic acid Na 0,5, bensinladenin Ba 0,5, 10, 15, 20 mg per liter. Pada tahap kedua digunakan tidsidron TDS 0,01, 0,3, 0,5 mg per liter. Induksi akar dilakukan dengan menggunakan media KCA dengan penambahan Na atau indolebific acid 0,135 mg per liter. Planlet diberikan perlakuan hardening pada media KCA dengan perlakuan sukrosa 0,20 40 gram per liter dan diinkubasi pada 16-18 derajat Celcius selama 1 bulan dan kemudian dipindahkan ke 22-27 derajat Celcius selama 1 bulan dan selanjutnya dipindahkan ke 27-29 derajat Celcius selama 1 bulan. Diaklimatasi.
sebanyak 3,1 tunas dan 11,16 protokorom light body. Daya hidup 72% dihasilkan dengan BA 5 mg per liter. Penggunaan BA lebih dari miligram tidak berpengaruh secara nyata terhadap kenaikan PLB. Perlakuan TDS 0,3 mg menghasilkan 2,33 PLB, menyebabkan kenaikan jumlah PLB di induksi akar optimasi. Pada perlakuan NA, perlakuan hardening terbaik adalah inkubasi planlet pada media KCA yang ditambah gula 20 gram di ruang kultur dengan suhu 16-18 derajat Celcius selama 1 bulan. Lalu dilanjutkan dengan 1 bulan di ruang persiapan dengan suhu 22-27 derajat Celcius. Baik, inilah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.